Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ayuhal ikhwah fillah adik-adik santri kelas 8 MGW Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dengan rahmatnya kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kegiatan KBM online kita di mata pelajaran An-Nahwu. Taib. Insya Allah materi kita terkait dengan kelanjutan dari bab sebelumnya, yaitu isim mufrad yang keluar dari kaidah umum i'rab isim mufrad ya. Di sini ada 4 bab atau 4 tema, yaitu isim mangkus, isim maksur, al asmaul khamsah, dan isim la yansorif. Baik, kita mulai dari pembahasan al mangkus ya untuk pertemuan kali ini ya. Isim al mangkus bagian yang pertama. Ya, nanti mohon silahkan kalian buka kitabnya, kita belajar ilmu bahasa Arab dari nol ya, sekaligus mengikuti dan menyimak pembahasan dari Ustadz. Isim mangkus, al-mangkus. Apa pengertiannya? Di halaman 60. Isim mangkus adalah isim yang berakhiran huruf ya dan huruf sebelumnya berharokat kasrah. Isim mangkus adalah isim yang berakhiran dengan huruf ya dan huruf sebelumnya berharokat kasroh ya. Mangkus berarti apa? Isim yang huruf terakhirnya berupa ya dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ya, sebelum huruf ya itu dipastikan harokatnya kasroh. Itu menjadi pengertian dari isim mangkus. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti apa? Dalam kitab disebutkan al-hadi, al-qadhi, az-zani, ad-da'i, an-nahi, ar-rami ya. Bisa diperhatikan semua isim ini berakhir dengan huruf ya dan huruf sebelum ya berupa harokatnya kasrah. Al-hadi artinya penunjuk, al-qadhi artinya hakim, az-zani orang yang berbuat zina, laki-laki, ad-da'i pendakwah, juru dakwah, seorang yang berdakwah, an-nahi orang yang melarang, ar-rami orang yang melempar atau si pelempar ya. Bisa kita lihat kesemua contoh bentuk isim ini berakhiran dengan huruf ya. Tetapi sebelum huruf ya itu pasti harokatnya kasroh. Al-hadi di, al-qadhi di, az-zani ni, ad-da'i i, an-nahihi, ar-rami mi. Semuanya berharokat kasroh. Kemudian ketika kita terapkan ke dalam contoh kalimat, misalnya ja'al qadhi, ra'aitul qadhiya, marartu bil qadhi. Nah, ini sudah mulai ada perbedaan sebagaimana di induk bab tadi. Ini isim mufrad yang keluar dari kaidah umum i'rab isim mufrad. Yang biasanya yang pernah kita lalui di materi sebelumnya, kalau kita sering memurojaah akan tahu ya, misalnya ja'a rajulun, ra'aitu rajulan, marartu bi rajulin. Terkait dengan harokat. Yang pertama itu marfu, dhammah tanwin, yang kedua mansub, fathah tanwin, dan yang ketiga majrur kasroh tanwin. Bisa diketahui ja'a rajulun lun, ra'aitu rajulan lan, marartu bi rajulin lin. Mudah ya, ada ketentuannya, ada kaidahnya, ada rumusnya, sehingga kita bisa tahu. Tapi kalau yang ini isim mangkus keluar dari kaidah umum, memiliki karakter tersendiri. Sebagaimana contoh di ini yang pertama, ja'al qadhi. Ya, tandanya marfu itu apa? Dhammah muqaddarah. Ini dhammah muqaddarah berupa ya, ya sukun. Ja'al qadhi. Atau apa bentuknya? Ya begitu, tanpa sukun. Ja'al qadhi. Bukan ja'al qadhu, tidak boleh karena ini isim mangkus ya, tidak bisa. Atau dalam
bahasa Arab tidak boleh keluar dari karakter isimnya sendiri, ya. Kemudian contoh yang kedua, ro'aitul qadhiya, baru mansubnya itu tandanya fathah ya. Ro'aitul qadhiya, tanda mansub yaitu ya fathah ini. Kemudian yang ketiga, marartu bil qadhi, tandanya bil qadhi di majrur kasroh muqaddarah. Muqaddarahnya apa? Yaitu berupa ya itu. Ja'al qadhi artinya apa? Hakim telah tiba, telah datang. Ra'aitul qadhiya, saya telah melihat hakim. Marartu bil qadhi, saya berpapasan dengan hakim itu. Yang perlu kita garis bawahi tandanya ya. Ja'al qadhi marfu'nya ini apa? Dhammah muqaddarah, yaitu ya. Yang biasanya sebelum-sebelumnya kita dengan mudah menentukan, oh ini marfu' pasti dhammah, oh ini mansub pasti fathah, oh ini majrur pasti kasroh. Tapi di sini terkait dengan isim-isim ini, mangkus, maksur, al asmaul khamsah, al ismul ladzi la yansharif, memiliki sedikit perbedaan dan pengecualian sebagaimana di contoh ini. Ra'aitul qadhiya mansub masih sama dia, tidak ada perubahan. I'rabnya fathah atau fathah. Kemudian yang ketiga, marartu bil qadhi, majrur, i'rabnya adalah kasroh muqaddarah, yang biasanya kalau kita belajar majrur biasanya kasroh atau kasroh tanwin. Tapi di sini karakter atau ciri dari isim mangkus adalah marartu bil qadhi kasroh muqaddarah. Kemudian poinnya, catatan yang pertama, harokat akhir pada huruf dari isim mangkus hanya dapat terlihat pada posisi mansub. Contohnya seperti ro'aitul qadhiya, saya telah melihat hakim itu. Jadi ya, harokat akhir itu yang bisa dibaca a, i, u-nya hanya bisa tampak ketika dia berkedudukan mansub ya, atau posisi i'rabnya itu mansub. Selain itu tidak bisa. Karena i'rabnya itu tandanya sini, dhammah muqaddarah kalau marfu dan kasrah muqaddarah kalau majrur. Jadi hanya yang mansub yang menggunakan harokat yang jelas yang dapat dilihat. Seperti dicontoh di kitab ini, Ra'aitul qadhiya. Catatan yang kedua, adapun jika isim mangkus i'rabnya marfu' dan majrur, maka harokat terakhirnya tidak tampak, namanya muqaddarah, yaitu ya di sini. Yang kalau kita pernah belajar di materi sebelumnya, isim-isim sebelumnya itu tampak. Kayak tadi, ja'a rajulun, ra'aitu rajulan, marartu bi rajulin, kelihatan ya. Dhammah tanwinnya, fathah tanwinnya, kemudian kasrah tanwinnya ketika marfu, mansub ataupun majrur. Tapi kalau yang di sini berbeda karena ada pengecualian. Harokat pada marfu di isim mangkus disebut dengan dhammah muqaddarah, dan pada majrur sama juga disebut dengan kasrah muqaddarah, yaitu harokat yang tidak tampak. Nah, makanya di sini dengan huruf ya ini. Hanya mansub saja yang tampak, yaitu fathah. Seperti itu materi kita. Nanti silahkan kalian ulangi lagi ya apa yang Ustadz sampaikan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas isim maksur, kemudian al asmaul khamsah, ini yang paling banyak, ada kaidah-kaidahnya. Kemudian al ismul ladzi la yansharif. Setelah itu kita ke tanda-tanda isim mabni. Baik. Kalau ada pertanyaan nanti mungkin bisa ditulis di kolom komentar atau langsung disampaikan ke Ustadz. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.